Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak santri Ma'had Al-Ulya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam yang masih dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat Allah ini senantiasa dicurahkan kepada kita semua sampai kita besok dipanggil dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang besok kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita besok di akhirat mendapat pertolongan dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Anak-anak sekalian, santri Ma'had Al-Ulya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mubarak ini, pembahasan kita adalah tentang siapa itu Nabi Muhammad, kemudian nasabnya Nabi Muhammad, wafatnya ayahanda beliau, dan wafatnya ibundanya beliau. Pembahasan yang pertama kita akan lebih mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad, yaitu Sayyidina Muhammad. Sayyiduna Muhammad huwa Rasulullah ilan nasi kafatan. Huwa utawi Nabi Muhammad, Rasulullah iku utusane Allah Ta'ala ilan nasi marang menungso kafatan halikabe. Jadi Rasulullah itu adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Wa akhirul anbiya lan pungkasane piro-piro nabi. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Dan pada zaman sekarang, kalau misalnya ada seseorang yang mengaku bahwa dia adalah nabi, maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut pastilah orang yang berbohong, karena tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imamur rasul, dan pengarepe para utusan, dan pemimpinnya dan imamnya para rasul. Ja'a bid-dinil islami, ja'a teko sapa Nabi Muhammad bid-dinil islami, kelawan agama Islam. Jadi Rasulullah datang dengan membawa agama Islam, dan agama Islam ini
yang akan diterima di sisi Allah besok di akhirat. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghayrahu. Alladzi kan la yaqbalu orang rimo Allahu sapa Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat dinan ing agama ghayrahu sakliyane Islam. Jadi Allah besok pada hari kiamat itu tidak akan menerima agama selain agama Islam. Wa huwa utawi Nabi Muhammad min nasli sadati Quraisy iku tetep saking turunane para bindarane wong Quraisy. Jadi Rasulullah itu keturunan pembesar orang-orang Quraisy. Asrafi qabilah fi Makkatal Mukarramah. Asrafi qabilah luwi mulyane qabilah atau suku fi Makkatal Mukarramah ing dalem Makkah kan mulya. Jadi orang Quraisy itu adalah pembesarnya qabilah atau mulyanya qabilah di Makkah Al-Mukarramah. Wa yattasilu lan ketemu nasabahu opo nasabe Nabi bi Ismail kelawan Nabi Ismail bin Ibrahim lan putrane Nabi Ibrahim. Jadi nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita kepada nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabuhu utawi iki iku nerangake nasabe Nabi Muhammad, wa wafatu lan wafate walidihi wong tuwa lorone Nabi Muhammad. Jadi kita akan membahas nasabnya Rasulullah dan wafatnya kedua orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliduhu utawi wong tuwa lanange Nabi Muhammad Abdullah iku arane Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi anak-anak, ayahnya Rasulullah itu bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu ayahnya. Wa ummuhu utawi ibune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Kemudian ibundanya Rasulullah namanya Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Fatajtami'u moko kumpul ummuhu sapa ibune Nabi Muhammad ma'a walidihi sertane wong tuwa lanange Nabi Muhammad fi jaddihil khamis ing dalem mbae Nabi al khamisi kang nomor 5. Wa huwa utawi jadduhul khamis Kilabun iku Kilab. Jadi nasabnya ibunya Rasulullah dengan ayahnya Rasulullah berkumpul di mbah atau kakeknya yang kelima, yaitu Kilab. Walaqad tuwfiya walaqad demi yakti teman-teman
tuwfiya dipundhut sapa waliduhu wong tuwa lanange Nabi, wa huwa hale utawi Nabi fi batni ummihi iku tetep ing dalem wetenge ibune Nabi. Jadi ayahnya Rasulullah wafat pada saat Rasulullah masih berada di dalam kandungan ibundanya. Wa umruhu utawi umure wong tuwa lanange Nabi tamaniya asyrota iku 18 sanatan tahun. Jadi ayahnya pada saat meninggal dunia usianya masih 18 tahun. Wadufina bil Madinah, wadufina lan disareake sapa walidu bil Madinah ing dalem Madinah. Jadi ayahnya Rasulullah kemudian dimakamkan di Madinah. Walam yatsruk lahu syai'an minal mal, walam lan ora yatsruk ninggal sapa walidu lahu maring Nabi syai'an ing suwiji-wiji minal mal kang tetep saking harta. Kemudian ayahanda Rasulullah itu tidak meninggalkan harta kepada Rasulullah. Anak-anak santri Ma'had Al-Ulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pembahasan kita adalah wiladatu waradha'atuhu. Wiladatu waradha'atuhu. Wa wiladatu utawi iki iku nerangake kelahirane Nabi Muhammad, waradha'atuhu lan oleh nyusu Nabi Muhammad. Wulida dilahirake sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Makkah ing dalem Makkah yaumal isnain ing dalem dina isnain. Jadi Rasulullah dilahirkan di Mekah pada hari Senin. Jadi menurut kitab Khulasah Nurul Yakin ini Rasulullah lahir pada hari Senin di Mekah. Sebagian banyak ulama mengatakan bahwa Rasulullah itu lahir pada hari Senin. Kemudian ada sebagian juga yang mengatakan bahwa Rasulullah lahir pada hari Jumat. Ulama yang berpendapat hari Senin mengatakan bahwa Rasulullah lahir hari Senin. Kenapa kok tidak hari Jumat? Karena Rasulullah tidak mau dompleng, tidak mau menyandar kepada hari yang hari itu memang sudah hari yang mulia. Maka dari itu Rasulullah dilahirkan hari Senin karena memang Rasulullah itu kelahirannya karena Rasulullahnya yang mulia, bukan harinya. Jadi hari Senin jadi hari yang mulia karena Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Atsani asyara kang kaping rolas min Rabiil Awal kang tetap saking Rabiil Awal amal fil ing dalem tahun gajah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Wa sumiya amu wiladatihi amal fil. Wa sumiya lan den arani apa tahun wiladatihi kelahiran Nabi amal fil
ing aran tahun gajah. Dan pada saat Rasulullah itu lahir dinamakan dengan tahun gajah. Kenapa kok dinamakan dengan tahun gajah? Li'anna Malikal Habasyah arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkata bihadmil Ka'bah. Li'anna krono setuhuni Malikal Habasyah Raja Habsah arsala iku ngirim sapa Raja Habsah ing taun wiladatihi kelahiran Nabi jaishan ing tentara ila Makkah marang Makkah lihat mil Ka'bah krono ngerubuhaken Ka'bah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu, pada saat lahirnya Rasulullah SAW, Raja Habsah mengutus tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana lan ono ing fihi ing dalem jais filun adimun opo gajah kang gede. Jadi pada saat itu tentara Habsah mengirim tentara-tentara bergajah. Kemudian dalam sejarah tentara-tentara bergajah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara burung ababil. Jadi burung ababil dalam riwayat itu membawa kerikil yang dipegang, yang dicengkram oleh kakinya dan paruhnya. Kemudian batu itu, kerikil yang sudah dibawa oleh burung ababil dari neraka, kemudian dilemparkan kepada tentara-tentara bergajah. Kemudian tentara-tentara bergajah itu akhirnya mati. Fa'ahlakallah jaisa, moko merusak Allahu sapa Allah jaisa ing bala tentara. Kemudian Allah menghancurkan tentara bergajah. Kenapa kok dihancurkan? Ikraman liwiladati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena untuk menghormati kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah, wa arda'athu lan nyusuni ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi sakwise ibune Nabi Thuwaibatul Aslamiyah sapa Thuwaibah kang bangsa Aslam, khadimatu ammihi Abi Lahab, khadimatu jurulayane pamane Nabi Abi Lahab, yaitu Abi Lahab. Thuwaibah al-Islamiyah ini adalah pelayan dari pamannya Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Thumma Halimatus Sa'diyah, kemudian Rasulullah dirawat oleh Halimatus Sa'diyah ila an balagha umruhu arba'an sanawat, ila an balagha hingga yento tumeka umruhu apa umuri Nabi arba'an sanawat ing petang tahun. Jadi Rasulullah dirawat oleh Halimatus Sa'diyah sampai beliau berusia 4 tahun. Jadi Rasulullah pada saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, Rasulullah sampai berusia 4 tahun. Dan dalam banyak riwayat diriwayatkan setelah Halimah As-Sa'diyah ini mengasuh Rasulullah, kehidupan Halimah menjadi berkah. Halimah yang pertama itu sebelum mengasuh Rasulullah, pertaniannya tidak pernah panen. Setelah mengasuh Rasulullah, pertaniannya, panennya melimpah. Halimatus Sa'diyah sebelum mengasuh Rasulullah, beliau menjadi peternak
ternaknya tidak pernah mengeluarkan susu, tidak pernah panen susu. Tapi setelah Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW, peternakannya Halimah menjadi berkah. Kambingnya beranak ini, kemudian susu kambingnya keluarnya banyak. Anak-anak sekalian, santri Ma'had Al-Ulia yang dimuliakan oleh Allah, demikian pembahasan Khulasoh Nurul Yakin pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam penyakit dan musibah, baik penyakit yang sekarang lagi jadi pandemi yaitu COVID-19. Maka dari itu, sebelum Pak Aslan tutup, pesannya Pak Aslan kepada kalian anak-anak, tetap di rumah, tetap rajin menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.